Selama ini kita hanya mengetahui hanya beberapa saja di antara banyaknya pahlawan di Indonesia. Padahal ada cukup banyak pahlawan yang ikut memperjuangkan hak dan kemerdekaan Indonesia termasuk pahlawan perempuan. Setiap pahlawan perempuan ini punya kisahnya masing-masing. Dan cara tersendiri dalam berjuang dan memiliki fokus yang berbeda mengenai perjuangan mereka. Berikut adalah beberapa tokoh pahlawan wanita yang sudah mempertaruhkan nyawanya untuk Indonesia. 1. Hajah Rangkayo Rasuna Said. Pahlawan perempuan asal Sumatera Barat ini lahir pada tanggal 14 September tahun 1910. Beliau dikenal karena kegigihannya memperjuangkan hak perempuan. Selain itu, pendiri sekolah Tawalib ini dalam orasinya kerap memberikan kritik yang tajam terhadap penindasan yang dilakukan oleh penjajah Belanda. Hal itu membuat dirinya dimasukkan ke dalam penjara pada tahun 1932, setelah dipaksa berhenti menyampaikan pidato oleh pemerintah kolonial. Lantaran lantang menyuarakan kritikan terhadap Belanda, beliau pun terjerat hukum Spikdelik. Hukum tersebut ditujukan bagi orang-orang yang menentang Belanda. Rasuna Said meninggal pada tanggal 2 November tahun 1965, walaupun tidak begitu terkenal seperti Cut Nyadin dan R.A. Kartini, namanya tetap diabadikan sebagai nama jalan utama di ibu kota. Di tahun 1974, Hajah Rangkayo Rasuna Said ditetapkan sebagai pahlawan nasional RI. 2. Maria Walanda Maramis. Maria adalah tokoh nasional asal Sulawesi Utara yang lahir pada tanggal 1 Desember tahun 1872. Maria berusaha memberdayakan dan memajukan kondisi kehidupan kaum perempuan Indonesia. Pemberdayaan tersebut dilakukannya pada bidang pendidikan, politik, serta kesehatan. Saat itu posisi perempuan sangat bergantung pada adat yang berlaku. Pada 1917 ia kemudian membentuk perkumpulan perempuan di Manado, yaitu percintaan ibu kepada anak temurunnya. Beliau juga mengusahakan agar perempuan mendapat tempat dalam urusan kenegaraan. Sehingga pada 1921 perempuan diperbolehkan memberi suara saat pemilihan anggota Minahassarat. Perjuangan tersebut membuatnya dikenal sebagai pendobrak adat dan pejuang emansipasi perempuan, serta memperoleh gelar pahlawan wanita Indonesia, dan Maria tutup usia pada tanggal 22 April tahun 1924. 3. Martha Christina Tiahahu. Martha Christina Tiahahu adalah tokoh pahlawan wanita asal Maluku. Beliau lahir pada tanggal 4 Januari tahun 1800. Di usia 17 tahun, ia sudah ikut berperang untuk mengusir penjajah yang menginjak tanah kelahirannya. Bersama dengan sang ayah, Kapitan Paulus Tiahahu, beliau mengusir penjajah di Pulau Saparua dan Pulau Nusa Laut. Kemudian dalam pertempuran 1817, beliau ditangkap bersama pejuang lainnya, diinterogasi, serta dijatuhi hukuman. Usianya yang masih muda membuat Martha dibebaskan oleh Belanda sedangkan ayahnya dijatuhi hukuman mati. Di tahun yang sama, bulan Desember, beliau ditangkap dan dipaksa bekerja di perkebunan kopi Pulau Jawa. Martha meninggal pada tanggal 2 Januari tahun 1818, perjuangannya kemudian diakui dalam surat keputusan Presiden Republik Indonesia pada tahun 1969 dan dinobatkan sebagai pahlawan nasional. 4. Opu Daeng Risaju. Perempuan dengan julukan Sri Kandi Tanah Luwu ini berasal dari Sulawesi Selatan. Pada tahun 1927 beliau tergabung dalam Partai Sarekat Islam Indonesia PSII, dan pada 1930 menjadi Ketua PSII di Tanah Luwu Palopo. Untuk mencegah meluasnya gerakan dari PSII, pemerintahan kolonial Belanda menangkap Opu Daeng Risaju bersama sejumlah anggota PSII lainnya. Pada 1956, Opu Daeng Risaju bersama dengan pemuda lainnya melakukan serangan terhadap pemerintahan sipil Hindia Belanda atau Netherlands Indies Civil Administration (NICA). Karena perlawanannya,
Beliau kemudian ditangkap dan disiksa hingga kehilangan pendengaran. Pada 1964, pahlawan ini tutup usia di usia ke-84 dan baru dinobatkan sebagai pahlawan pada tahun 2006. 5. Laksamana Malahayati. Malahayati adalah seorang pahlawan wanita dari Aceh yang lahir pada tahun 1550. Ia memiliki andil besar terhadap kemerdekaan Indonesia. Malahayati membentuk pasukan bernama Inong Bale dengan mengumpulkan para janda yang suaminya telah gugur saat berperang. Selain itu, ketika pasukan Cornelis de Houtman berusaha menembus batas pertahanan di Aceh, Malahayati memutuskan untuk menghadapi Belanda dengan gagah berani. Gelar Laksamana diperoleh Malahayati setelah berhasil menewaskan Cornelis de Houtman saat pertempuran. Beliau meninggal di tahun 1615 dan mendapatkan gelar pahlawan nasional pada November tahun 2017.